Saya jelaskan supaya Anda memahaminya. Roh Kudus kalau datang dia akan menginsafkan kita pertama-tama akan dosa. Kita ini siapa? Orang Kristen atau bukan? Dua-dua. Kristen atau bukan, pokoknya orang berdosa. Menginsafkan kita akan dosa tidak sama dengan pengetahuan bahwa tidak sama dengan mengetahui bahwa kita orang berdosa. Siapa sih di antara kita yang nggak tahu kita ini orang berdosa? Semua agama juga penganutnya tahu kalau dia orang berdosa. Makanya ada ritual-ritual setiap kepercayaan untuk menghapus dosa. Manusia itu dicipta dengan hati nurani yang mengerti bahwa dia itu nggak sempurna. Hanya orang yang conceited atau orang yang sombong dan bodoh pula yang mengira bahwa dia tanpa dosa. Orang yang seperti itu sombongnya udah selangit, tinggal waktu jatuh. Tapi kalau kita semua mawas diri, kita tahu diri, semua kita pasti mengaku bahwa kita adalah seorang pendosa. Tapi tahu bahwa dirimu orang berdosa tidak sama dengan insaf. Pekerjaan Roh Kudus itu menginsafkan. Ini bukan pengetahuan. Agar kita bisa menyadari dosa kita, menyesali dan meninggalkan dosa kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan kemauan kita. Tugas kita hanyalah bekerja sama ketika Dia menuntun kita pada pertobatan. Jangan melawan. Menyadari, bukan sekedar tahu. Convicted atau diinsafkan. Tiba-tiba kita merasa tidak nyaman kalau hidup terus dalam dosa itu. Kita seperti dikejar-kejar oleh hantu, tapi kali ini bukan hantu yang mengejar kita, tapi Tuhan. Misalnya ada satu anak kecil menyembunyikan kesalahannya. Dan dia nggak bilang nggak apa-apa, tapi hati nuraninya tidak mengizinkan. Sebelum malam hari dia mengakui sama ayah ibunya, papa, mama, aku lakukan sesuatu yang buruk tadi pagi. Itu Roh Kudus. Dia beroleh keberanian untuk mengakui dosanya dan meninggalkannya. Apapun konsekuensinya, itu Roh Kudus. Makanya gak bisa kita sekedar jadi orang baik lalu berubah. Kita butuh dijamah, kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Undang Dia. Kalau Anda mau hidup menang atas dosa-dosamu, undang Dia. Dan satu hal yang jelas terjadi dalam kehidupan orang percaya, kalau kita semakin ikut tuntunan Roh Kudus, hidup kita semakin dikikis dari dosa. Bukan berarti saya tidak bisa berbuat dosa loh. Yang Tuhan ambil dari saya dan dari kita adalah kemampuan untuk tetap happy hidup di dalam dosa itu. We all can sin, kita semua bisa berdosa. Tapi sejak Roh Kudus tinggal di rumah ini gak nyaman lama-lama dalam dosa itu. Dia menginsafkan kita akan dosa. Karena Roh Kuduslah kita bisa berkata, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Jangan-jangan orang yang masih bisa menyimpan kepahitan dengan seseorang, dia masih bisa happy pelayanan di gereja, jangan-jangan orang itu lama-lama akan menghujat Roh Kudus. Karena kenapa? Karena hati nuraninya semakin tebal dan semakin kebal. Nggak bisa loh. Kalau saya berantem aja misalnya, jarang saya nggak pernah berantem sama pasangan. Misalkan kalau saya berantem sama orang gitu, nggak enakan gitu. Saya mau pelayanan aja itu terganggu. Kalau Anda sudah nggak terganggu jadi orang Kristen, lalu bisa kecanduan dadah. Dadah itu bahasa Malaysianya, kalau bahasa Indonesianya narkoba. Anda bisa happy aja datang ke gereja seolah nggak terjadi apa-apa. Anda bisa merokok sebelum berkhotbah jikalau pendeta. Jangan-jangan lama-lama teruskan ke jalur itu, kau akan menghujat Roh Kudus tanpa terasa. Hatimu sudah tidak punya nurani, udah biasa untuk bersandiwara. Mana nuraninya? Karena itu tidak bisa tidak, orang yang penuh Roh Kudus harus hidup suci. Suci bukan standar manusia atau agamawi. Tapi suci standar nurani, hatimu tidak bisa menyimpan dosa. Anda masih bisa salah, iya. Siapa di antara kita nggak belajar dari kesalahan? Kita semua belajar dari kesalahan kita. Tapi kalau Anda bisa terang-terang dan mentang-mentang dan menantang hidup terus dalam kesalahan itu, dan berpura-pura pasang kedok rohani seolah-olah tidak terjadi sesuatu, then you're the greatest liar. The Holy Spirit cannot live in you. Maka kita akan menjadi seorang pendusta yang paling wahid, yang paling hebat. Roh Kudus nggak bisa lama-lama tinggal dan kerasan di dalam diri Anda.
Sebab Roh Kudus itu tugas pertamanya nomor 1, number 1, itu menginsafkan kita dan dunia akan dosa. Kalau Anda melihat ada orang yang sudah keras hati, tidak percaya, tapi tiba-tiba dia pada waktu ada panggilan altar, maju ke depan altar call itu, dia menerima Yesus bahkan nangis pula. Itu bukan pengkhotbahnya yang hebat atau khotbahnya yang bagus, itu karena Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara? Mau gak mau kalau orang hidup dengan Roh Kudus itu, dia pasti akan semakin benci dosa. Lalu setelah itu akan kebenaran, gak hanya dosa tapi akan kebenaran. Katakan kebenaran. Untuk supaya dunia ini tahu bahwa Yesus itu yang benar, itu hanya Roh Kudus yang bisa. Hari ini Anda jadi orang Kristen itu bukan karena pindah agama. Tapi karena Anda yakin bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang memberitahumu kalau bukan Roh Kudus? Dan kalau kita melihat di seluruh dunia ini menganggap Yesus hanyalah tokoh agama, tiba-tiba ada satu orang yang tidak percaya Yesus lalu menjadi percaya. Dan kalau ditanya Yesus siapa, dia berkata Yesus adalah Tuhan, itu Roh Kudus yang membisikkan. Karena dia bukan hanya menginsafkan dunia akan dosa, tapi akan kebenaran, bahwa Yesus itu benar. Bukan hanya itu, dia akan menginsafkan dunia akan kebenaran, dia juga menginsafkan orang percaya, orang Kristen akan kebenaran. Roh Kudus itu ahli Alkitab. Kan dia yang menulis, meskipun melalui jari jemari manusia. Siapa penulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Abraham? Bukan, Musa. Tapi siapa yang menuntun jari jemari Musa untuk menuliskannya? Roh Kudus. Roh Kudus yang sama, yang ketika Musa di Gunung Sinai mengukirkan di atas 2 loh batu itu Allah kita mengukirkan 10 perintah Allah. Roh Kudus menuntun Musa untuk menulis 5 buku pertama atau 5 kitab pertama di Alkitab kita. Siapa yang menulis kitab Yesaya? Nabi Yesaya. Siapa yang menulis Injil Matius? Matius. Tapi semua itu dari Kejadian sampai Wahyu, Roh Kudus yang menuliskan. Jadi tidak ada greatest Bible teacher selain Roh Kudus. Makanya itu kalau kita baca Alkitab, tidak boleh seperti orang Farisi yang sok tahu, tapi harus rendah hati. Waktu baca Alkitab itu kita harus haus dan berkata, Tuhan, hendak bicara apa di Kau padaku hari ini? Terbukalah untuk Roh Kudus. Lalu waktu saya baca pasal pertama, Yohanes pasal 1 bunyinya, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu ada Allah. Saya langsung mengerti kok. Bahwa Yesus yang dimaksudkan, Yesus itu firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Allah Tritunggal, firman itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Dia bukan nabi, dia bukan guru, dia bukan rabi. He is the Son of God, He is God. Dialah anak Allah, dialah Allah. Waktu saya baca itu, tapi kali ini waktu saya baca ayat itu, tiba-tiba mencuat kalimat pada mulanya. Gak pernah loh kalau saya baca Alkitab itu mencuat. Zaman dahulu kalau saya baca Alkitab itu membosankan. Obat tidur saya dulu adalah buka Alkitab. Kalau saya buka Alkitab langsung tertidur. Tapi kali ini waktu saya buka ayat itu, Yohanes pasal 1 pada mulanya adalah firman. Tiba-tiba Roh Kudus seperti menerangi ayat itu. Dan menjadi pedoman hidupku. Siapa sangka ayat yang biasa saya dengarkan waktu saya kecil sekolah minggu, ayat yang saya kerap kali bisa aja dengan mudah buka dan baca, diberi pengertian yang baru tapi tidak mengganti arti sebenarnya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Seperti mendengung. Pada mulanya adalah firman. Man. Seperti Roh Kudus membisikkan gini, Philip Mantova, anakku. Seolah-olah saya berdialog, seolah-olah, bukan berdialog sungguhan, tapi seolah-olah hati saya menangkap suatu kebenaran. Ya Tuhan, berbicaralah. Pada mulanya adalah firman. Man. Sebelum kamu membuat keputusan, selalu cari terlebih dahulu firman, man. Aduh, alamak. Saya nggak pernah ngerti bahwa arti ayat itu begitu mendalam. Memang pada mulanya adalah firman itu merujuk ke Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi ternyata ayat ini bukan hanya teori atau doktrin belaka, tapi ayat ini berlaku untuk saya, untuk kehidupan sehari-hari saya. Philip, saya diingatkan sama Tuhan, Philip Mantova. Mulai hari ini hiduplah berbeda.
Sejak kau bertobat, Tuhan Yesus menjadi pusat. Apapun yang hendak kau lakukan, selalu cari dulu apakah hal itu berkenan sama Tuhan atau melanggar firman. Sebelum kau mengambil keputusan, misalnya pasangan hidup bagi anak muda, atau pilih pekerjaan apa, atau kita itu mau merencanakan apa, apapun keputusan besar dalam hidupmu, selalu dimulai dengan firman. Mungkin engkau tidak mendengar suara Tuhan, demikian firman Tuhan. Atau ada nabi bersabda, inilah nubuatan. Tapi selalu jangan lupa berdoa dulu sebelum memutuskan sesuatu. Dan minta mencari rema-rema dalam Alkitab yang tepat berbicara untuk situasimu. Biarkan firman itu menjadi pemula setiap keputusanmu yang membuka setiap pagi. Firman itu biar menjadi pelita bagi jalan dan terang bagi kaki. Jangan jadi orang Kristen yang datang ke KKR saja. KKR, kebaktian kebangunan rohani. Tapi jadilah orang Kristen yang punya isi, yang punya konten, yang punya relationship dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa diberkati Tuhan? Berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus. Terakhir tadi, akan dosa, akan kebenaran, dan akan apa? Penghakiman. Wow, penghakiman ini apa? Berarti orang yang penuh Roh Kudus suka menghakimi orang lain. Itu orang yang kosong Roh Kudus. Orang yang suka menghakimi orang lain itu biasanya sok tahu. Kalau dia kenal Tuhan, dia nggak akan begitu. Caranya pasti beda kalau dia menegur orang. Penghakiman ini ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penghakiman di sini adalah penghakiman atas penguasa dunia. Saya nggak pernah, dulu saya itu berada di gereja yang lebih tradisional. Saya tidak mengerti karya Roh Kudus seperti apa, saya belum paham. Tapi sejak saya dipenuhi Roh Kudus, saya melihat dimensi penghakiman. Bukan atas teman saya. Yesus itu mengasihi setiap orang, tapi memang Yesus menegur dosa. Penghakiman itu bukan atasku, penghakiman atas penguasa dunia. Saya nggak pernah lihat mujizat sebelumnya. Tapi sejak saya dipenuhi Roh Kudus, saya mulai melihat ketika Tuhan Yesus menghakimi setan di dalam hidup seseorang. Saya melihat dengan mata kepala sendiri orang yang sudah terlibat, yang sudah dibelenggu, yang sudah kecanduan dadah atau narkoba. Begitu aja dibebas dan dilepaskan. Terjadi kelepasan-kelepasan. Pernah suatu hari saya berdoa, tiba-tiba ada orang teriak. Jangan kaget ya, kalau kita pas doa pakai nama Yesus, orang yang penuh Roh Kudus kalau berdoa atas nama Yesus ada kuasa. Kalau tiba-tiba pas kita berdoa atas nama Yesus, dalam kuat kuasa Roh Kudus, tiba-tiba ada orang yang teriak, memberontak. Itu bukan Roh Kudus. Janganlah orang-orang dari gereja tradisional ketakutan dan mengira, Roh Kudus kok begitu, karismatik ini sesat. Bukan. Itu kuasa karismatik. Karismatik dari kata karismata, bahasa Yunaninya artinya the grace of God, kasih karunia. Bukan berdasar hukum Taurat saja. Itu yang teriak, bukan Roh Kudus. Tapi karena Roh Kudus datang ke orang itu, menghampiri dia, karena Roh Kudus diutus ke orang itu dalam kehidupannya, setan di dalamnya nggak tahan. Misalnya di dalam satu rumah ada perampok datang, wah kita nggak tahu, tapi tiba-tiba polis semua tiba dengan sirenanya, tiba-tiba Anda terdengar rame-rame tembak-tembakan, dor, atau ada yang teriak-teriak, lari. Itu bukan polisnya, itu malingnya. Yang teriak itu setannya. Kita bisa teriak, tapi teriakan kita apa? Kalau saya berdoa dipenuhi Roh Kudus, saya bisa teriak. Kalau teriakan saya begini, save Malaysia. Nah itu teriakan dari Tuhan, karena setan gak akan berdoa begitu. Saya melihat dalam pelayanan yang penuh dengan Roh Kudus, setan tidak bisa tahan dengan urapan. Saya melihat dengan mata kepala saya, orang lumpuh berjalan. Tiba-tiba sakit penyakit dihakimi oleh kuasa Roh Kudus. Dan sakit penyakit itu sirna, lenyap, dan kuk itu dilenyapkan oleh karena urapan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Let me tell you something. The Holy Spirit isn't only gentle. He is powerful. Dia bukan hanya lemah lembut, tapi dia berkuasa. Inilah pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan penghibur. Dia menginsafkan dunia akan apa? 1, dosa. 2, kebenaran. 3,
penghakiman, puji Tuhan.